Pecinta bulu tangkis di tanah air wajar kalau kecewa. Bagaimana enggak, tim kesayangan mereka dipaksa mundur dari pertandingan All England 2021. Alasannya karena ada orang yang positif COVID yang sempat satu pesawat sama tim Indonesia pas mereka ke Inggris. Sayang banget deh, udah bisa masuk pertandingan paling prestisius di seluruh dunia, tapi harus mundur. Rasanya juga nggak adil kalau itu hanya terjadi kepada tim Indonesia. Hingga saat ini, kemarahan warga di tanah air belum berakhir. Badan penilai pertandingan All England, yaitu Badminton World Federation atau BWF, sempat ngepost DM dari netizen Indonesia. Netizen itu ngancem mau bunuh anggota BWF kalau mereka nggak bikin video minta maaf ke orang Indonesia. Tapi sebenarnya bagaimana respon pemerintah kita terhadap isu ini untuk ngewakilin kekecewaan warga Indonesia? Akan kita bahas dalam Quick Insight. Kalau kita lihat kronologi penarikan tim Indonesia dari All England, memang banyak yang jadi pertanyaan. Jadi, tim Indonesia terbang dari Istanbul, Turki ke Birmingham, Inggris pada 13 Maret sesuai dengan jadwal yang disusun oleh BWF. Sebelum berangkat nih, tim Indonesia udah ngirim hasil tes PCR yang negatif dan mereka juga sudah divaksin 2 kali. Sampai di Birmingham, seluruh rombongan dari Indonesia tes PCR lagi. Lalu seluruh rombongan dinyatakan negatif COVID-19. Nah, hasilnya udah aman nih, baru tim Indonesia mulai latihan lagi pada 15 Maret. Terus pada 17 Maretnya, yaitu hari pertama pertandingan, 4 atlet dari tim Indonesia berhasil lolos babak pertama. Nggak lama abis itu, 20 dari 24 anggota rombongan Indonesia dapat SMS dan email dari Lembaga Kesehatan Masyarakat Inggris yang bernama NHS. Emailnya menyatakan bahwa 20 dari 24 anggota rombongan Indonesia telah melakukan close contact dengan orang yang positif COVID-19 pas terbang dari Istanbul ke Birmingham. Karena wajib isolasi, skuad Indonesia terpaksa mundur dari All England. Dan menurut pihak BWF, mereka sendiri nggak bisa bantu tim Indonesia. Karena itu regulasinya pemerintah Inggris yang nggak bisa diganggu-gugat. Tapi, nggak adanya kewajiban isolasi buat 4 anggota rombongan Indonesia itu bikin pertanyaan. Karena menurut PBSI, 4 anggota rombongan itu juga ikut penerbangan yang sama dengan para atlet yang diharuskan untuk isolasi mandiri. Ketua Umum PBSI Agung Firman Sampurna mengklaim ada indikasi Indonesia sedang dijegal untuk berprestasi di pertandingan All England. Dia menganggap NHS nggak transparan, karena mereka nggak mau kasih tahu siapa saja yang positif COVID di pesawat itu. Tapi sebenarnya ini wajar sih, karena sebagai badan kesehatan negara, pasti mereka ngelindungin rekor medis pasien. Tapi ini juga jadi hal yang bikin netizen curiga. Indonesia memang udah pernah meraih gelar juara 48 kali, jadi pantas kalau ditakuti negara lain. Selanjutnya, tim Indonesia juga diperbolehkan selesai karantina lebih awal. Mereka tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada Senin, 22 Maret, berkat koordinasi antara PBSI, KBRI, Kemenlu, Kemenpora, dan juga dukungan dari Presiden Jokowi. Jadi, memang pantas kalau Indonesia kecewa dan marah. Tapi, berbagai lembaga pemerintahan udah ngasih atensi yang banyak terhadap isu ini. Dan pihak yang bertanggung jawab juga udah berjanji kalau kejadian ini gak bakal keulang lagi. Presiden BWF Paul Erick Hoyer menulis surat permintaan maaf kepada pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia. Menanggapi surat itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali berkata, kita akan lihat perkembangan selanjutnya, khususnya dalam turnamen yang kita harapkan bisa mendapat poin untuk Olimpiade Tokyo. Sekretaris Kemenpora, Gatot S. Dewa Broto, juga nasihatin agar netizen nggak usah terlalu berlebihan. Katanya, kami anggap permohonan maaf ini sudah cukuplah bagi kami di pemerintah. Apalagi suratnya itu udah berjanji akan jadi pelajaran serius. Jangan menimbulkan kehebohan lain karena ini kami anggap sudah selesai. Lalu menurut kamu, apakah kasus ini sudah selesai hanya dengan permintaan maaf? Tulis komentarmu di bawah. Minggu lalu, Quick Insight ngomongin soal RUU Perlindungan Data Pribadi.
gue pengen bacain top komen episode itu nih. Fahrudin di Instagram bilang ia setuju sama RUU Perlindungan Data Pribadi, biar yang ngirim SMS pinjaman uang atau penipuan hadiah nggak terulang lagi. Lalu ada Slamet di Facebook yang juga lagi menanti-nanti pengesahan RUU PDP. Katanya, masa tiap menit dapat SMS dan telepon dari nomor nggak kenal? Bener banget tuh. Jadi jangan lupa tulis komentarmu biar kita bisa bacain minggu depan.